Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas rahimakumullah, dan juga Bapak Kepala Balai PSDA Serayu Citandui rahimakumullah, serta tak lupa yang kami hormati pula para hadirin sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Dinas PU, kemudian Balai PSDA Serayu Citandui, dan juga ada dari Disperindak rahimakumullahu ta'ala jami'an. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, memberkahi panjenengan semua. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, kita tentunya panjatkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga pada siang hari ini ya kita bisa kembali berjumpa, bermajelis bersama dalam rangka belajar ilmu agama. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi langkah kita dan juga menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya tema yang akan kita pelajari bersama mulai dari siang ini dan pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala adalah tentang membahas hak-hak sesama manusia, ya. Dan kita mulai pada pertemuan pertama ini yaitu tentang hak kedua orang tua, ya. Namun sebelum masuk, mungkin saya ingin sedikit menyusuli jawaban pertanyaan Mas Aris kemarin berkaitan dengan hewan kurban yang mengalami cacat begitu ya ketika turun dari kendaraan. Allah alam bisawab. Jadi yang saya dapati intinya ketika memang cacat tersebut disebabkan oleh keteledoran seseorang, ya, atau bahkan pemiliknya, maka wajib diganti. Adapun kalau cacatnya di luar keteledoran manusia, ya, misalnya kambingnya yang polah sendiri begitu nih, terus sama keblosok, pincang, maka ini sah, tetap sah, ya. Naik ke atap, ini kan berarti di luar, ya, di luar, ya, ulah manusia begitu lagi, keteledoran manusia. Bangkai kalau sampai mati. Okay. Ya mungkin dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Yang penting jangan sampai ya menyakiti, tentu kadang ada menyakiti, tapi jangan sampai membuat terluka seperti itu. Kalau kita tua dulu kan ini hal ya. Kalau alam kayaknya enggak sih, tetap penyembelihan. Ya insya Allah kalau memang ada tenaga profesional itu bisa di ini. Biasanya nulis sapi negala, ya, tenaganya orang profesional. Ya maksudnya orang-orang biasa begitu. Harus ada yang tim ahli di situ. Ya, Allah alam bisa.
Itu nggih, mungkin itu yang jawaban yang bisa saya sampaikan. Allahu alam bishawab. Nggih. Jadi Pak Sone mriki dereng dugi nggih. Baik. Kita akan mulai dari hak orang tua nggih pertemuan siang ini. Jadi hak-hak apa saja sih ya yang dimiliki oleh orang tua yang harus kita penuhi ya. Jadi ini penting ya Pak, sebenarnya membahas hak-hak sesama manusia ini penting karena kita hidup di dunia ini kan berinteraksi dengan banyak manusia ya, dan apa namanya ya, kedudukannya itu berbeda-beda ya, ada orang tua, ada suami, ada istri, ada anak ya, tetangga ya kan, teman, kerabat dan sebagainya. Nah, ini penting kita ketahui karena di dalam agama kita ya ada aturan-aturan, di antaranya berkaitan dengan hak-hak yang harus kita penuhi pada masing-masing individu tersebut ya. Dan yang pertama akan kita bahas adalah orang tua okay. Yang mana sebagian besar dari kita sudah orang tua nih. Sudah orang tua, dan orang tuanya masih ada semua. Ada yang masih, ada yang sudah tiada ya. Dan yang kita bahas dulu ini bagaimana cara berbakti, hak-hak orang tua yang masih hidup, begitu nggih? Kita akan bahas dulu di sesi ini, yaitu apa? Hak-hak orang tua yang perlu dipenuhi selama atau ketika dia masih hidup. Yang pertama adalah mendapatkan bakti dari anak-anaknya. Ini hak orang tua. Itu apa? Mendapatkan bakti dari anaknya. Anaknya siapa, Pak? Ya anaknya orang tua tadi. Okay. Baik. Kenapa orang tua ya dia berhak mendapatkan bakti dari anak-anaknya? Karena orang tua merupakan ya salah satu sebab atau sumber kehidupan kita semuanya. Ya enggak? Kalau kita nggak ada orang tuanya, Pak, kira-kira kita ada nggak? Nggak ada. Ya. Setiap anak yang ada di dunia itu pasti lahir atau ada di dunia karena sebab adanya kedua orang tua. Belum lagi kalau berbicara bagaimana orang tua itu memelihara, mengurus anak-anaknya. Ini tentu kebaikan yang luar biasa yang nggak akan bisa dibalas, ya. Maka, ya, pantas saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mewajibkan yang namanya berbakti kepada kedua orang tua. Ini hak orang tua yang wajib kita penuhi sebagai anak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala mewajibkan, memerintahkan, ya,
agar kalian itu beribadah hanya kepada Allah saja dan juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini Masya Allah. Perintah Pak, perhatikan Pak Bu. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini muncul setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah amal solih yang kedudukannya luar biasa. Ada di urutan kedua setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Dan bagaimana mempraktekkan birrul walidain, istilahnya kan begitu, berbakti kepada orang tua, ya. Dijelaskan di antaranya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, ulama tafsir. Panjenengan mungkin pernah mendengar tafsir As-Sa'di, tafsirnya Imam As-Sa'di rahimahullah. Ya, beliau ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan ahsinu ilaihima bijami'i wujuhil ihsan al-qawli wal fi'l. Pokoknya berbuat baiklah kepada mereka berdua, kepada kedua orang tua, ya, dengan segala macam kebaikan. Baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Jadi biar mudah, ya, bakti kepada orang tua bagaimana mewujudkannya, ya. Yang penting kita berbuat baik kepada mereka, ya, dengan bisa dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ucapan yang baik kepada orang tua, contohnya Pak? Dalam bisa dengan sisi bahasa, bisa ya. Ya, berbicara dengan nada yang rendah, ya, halus begitu, lembut. Apalagi tidak membantah, orang ngeyel begitu, kecuali kecuali perkara maksiat. Jadi manut, ya, mending istilah bahasa di kota gitu. Kecuali dalam perkara maksiat. Terus apa lagi Bang? Ucapan dulu Bang, ucapan dulu. Masih ada? Ya, tidak mengucapkan gitu ya. Wala taqul lahum uff. Di ayat lanjutannya tadi surat Al-Isra itu, jangan kalian katakan uff kepada orang tua. Ya, uff ini apa sih ya? Ungkapan yang paling minimalis, ya. Merupakan bentuk durhaka. Ya. Kalau di sana mungkin bahasanya uff. Kalau di kita gitu ini ya. Gitu ya. Mas cukupna tumbasna sabun. Pernah mendapati gini Pak? Pernah. Banyak banget ya. Tuh dapat sih ngapa ini. Aduh. Lah ini ya. Kita ya mungkin ada yang sudah jadi bapak. Ini double ya. Dia juga punya orang tua, ya, yang haknya perlu dipenuhi, tapi dia juga sebagai orang tua, ya, yang harus mengajarkan juga kepada anak, ya, agar memenuhi hak, ya, dia sendiri sebagai orang tua. Itu tadi ya, ucapan lah. Contohnya tadi cukup pada 3 atau berapa, karena panjenengan ditakoni ya lagi sekarang gantian nih Pak, perbuatan, perbuatan yang baik kepada orang tua. Contoh aja Pak terus nih
Kenapa? Diborong kamu. Jadi kalau lagi sakit dirawat begitu nih, merawat terus apa? Tadi apa lagi Pak? Oke. Kalau tidak bisa menafkahi diri sendiri maka anak wajib menafkahi. Terus apa lagi? Kenapa Pak? Dipanggil mendekat untuk untuk melaksanakan tugas, ya, membantu orang tua, ya, wong tuane lagi nyapu, itu kan kayak orang pas kan, di sini orang tua semua. Ya, intinya kalau masih ada orang tua mungkin ya apa yang bisa kita bantulah, gitu. Tapi mungkin kalau contoh untuk anak-anak biasanya nopo panjenengan mungkin mengalami gitu. Anggar anaknya panjenengan melakukan pekerjaan rumah kok membantu ini masya Allah, ya. Anaknya berbakti kepada orang tua. Macam-macam lah pokoknya bahasanya nopo Pak, dengan ucapan maupun perbuatan yang baik. Ya, jangan sampai ya sebaliknya, yaitu melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Apa maksudnya? Ya kebalikannya tadi, istilahnya dalam bahasa Arab atau agama kita itu uququl walidain, ya, durhaka kepada orang tua. Ya tinggal dibalik saja. Kalau berbakti itu nopo melakukan kebaikan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Berarti kalau yang namanya durhaka berarti apa? Kebalikannya. Melakukan keburukan, menimpakan keburukan kepada orang tua, ya, baik dengan lisan maupun perbuatan. Dengan lisan, ya tadi, wong di ayat itu nopo standarnya itu nopo ya, jangan katakan cih begitu. Kalau bahasa kita ya cih atau nopo nggih. Lah begitu nggih. Lah. Itu saja nggak boleh, apalagi lebih banyak hurufnya, banyak nopo kata-katanya lebih banyak. Ini nggak boleh. Ya. Apalagi sampai nopo menghina, mencaci, melaknat, memaki, ya, apa? Pertengkaran dengan orang tua, nggih. Makanya perlu kita belajar bersama-sama gitu. Jadi hak orang tua itu luar biasa, ya, besar sekali haknya yang perlu ditunaikan oleh anak, ya. Dengan perbuatan ya kita dapati ya naudzubillahi min dzalik, ya, banyak sekali bentuk kedurhakaan yang apa namanya ya muncul ke permukaan, ya. Bahkan sampai nopo menghilangkan nyawa ada nggih? Ada. Naudzubillahi min dzalik. Minta motor tidak dituruti nopo? Naudzubillahi min dzalik. Padahal ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di antara daftar-daftar dosa besar, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, al-kabair al-isyraku billah. Ya, di antara daftar dosa besar itu nopo? Yang pertama adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan urutan yang kedua adalah wa'uqul walidain, ya, durhaka kepada orang tua. Dan di sini disebutkan Mbak, ada contoh menarik, ya, bagaimana
ada orang bisa melaknat, mencela kedua orang tua. Ya nanti disebutkan ya di bagian berikutnya tentang masalah menghormati orang tua. Itu nanti tinggi ya. Maaf. Terus ya dan berbakti kepada kedua orang tua ya itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain tadi kita sudah membicarakan bahwasanya berbakti adalah hukumnya wajib, kemudian tidak boleh kita durhaka kepada orang tua, ternyata amal yang berupa berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amalan yang paling, ya ada palingnya nih, ya, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal as-shalatu li waqtiha. Amal ya yang paling baik adalah yang pertama sholat pada waktunya, ya di sebagian riwayat disebutkan ya sholat di awal waktu, wa birrul walidain, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Dan tentunya Pak, masalah berbakti kepada kedua orang tua ini perlu perhatikan juga. Siapa di antara kedua orang tua ini yang paling besar haknya untuk mendapatkan bakti dari anak? Tentunya kita sudah tahu siapa? Ibu. Nah, jadi ibu merupakan salah satu dari kedua orang tua ya yang paling besar haknya untuk mendapatkan bakti dari anak. Karena ketika ditanya ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya oleh sahabat, siapa sih ya dari kedua orang tua yang harus paling aku berikan baktiku begitu nih? Siapa ya orang yang paling gimana bahasanya ya? Yang harus aku lebih berbakti kepadanya gitu. Maka Nabi SAW menjawab ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian yang keempat adalah bapak, ayah. Nah, ini menunjukkan hak ibu lebih besar daripada bapak. Kenapa Pak? Atau kenapa Bu? Terus? Ya karena ibu itu dan iya karena ibu itu ya menjalankan beberapa fase yang berat ya, berkaitan dengan anak. Sudah hamil Bang. Bayangkan panjenengan diganduli atau setiap hari itu bawa barbel berapa kilo? 3 kilo ya ke kantor bawa itu rekasa mboten? Berat nih. Oh iya ya bayinya 3 kilo, airnya berapa? Lebih banyak lagi. Nah itu bisa berapa? 6 kiloan. Bayangkan Pak ya panjenengan bawa ransel aja tuh ya 6 kilo setiap hari ke kantor, ke kamar mandi, sholat, berat ya. Belum lagi nanti melahirkan nego. Ini taruhannya itu nyawa ya. Kemudian setelah melahirkan belum selesai, ada fase menyusui. Nah, ini seorang laki-laki, seorang ayah ya, tidak mengalami fase ini, ya. Belum nanti merawat, ya.
berat sekali jadi seorang ibu. Makanya apa? Agama kita ya mengajarkan kepada kita bahwasanya apa? Bakti seorang anak ya itu lebih diutamakan ya, lebih besar ya, harus lebih besar arahnya kepada siapa? Ibu. Ya, baru kemudian bapak. Ya, Masya Allah. Itu ibu ya. Terus panjenengan sebagai bapak iri no mboten? Mboten? Gak usah iri lagi. Kalau saya pribadi ini sih hanya saya pribadi ya Pak. Kita nggak perlu iri masalah begini loh. Nyongnya rekasa lah kerja begitu nggih. Anak istri saya yang menafkahi. Tapi kok malah anak suruh lebih berbakti kepada ibu. Kalau saya pribadi ya maka nggak perlu namanya apa. Mesti malah biung nyong sing rekasa gitu. Ya enggak. Karena apa? Di sisi lain ya agama kita, agama Islam memposisikan kita seorang ayah ya itu kedudukannya sangat besar jika dilihat dari istri. Makanya istri itu ya diwajibkan taat kepada suami. Jadi ibaratnya anak-anak itu ya lebih besar baktinya kepada ibu ya, tapi kita justru mendapatkan bakti dari ibunya langsung ya. Ibunya anak-anak berarti nggak perlu yang namanya iri ya. Ada kedudukan masing-masing ya. Anak-anak baktinya kepada ibu, tapi ibu full baktinya kepada suami ya. Dan seorang istri yang mampu menjalankan ketaatan kepada suami selama bukan perkara maksiat ya, dia akan mendapatkan keutamaan silahkan masuk surga melalui pintu mana saja ya, pintu yang kamu kehendaki. Masya Allah ya, jadi nggak perlu ya nggak perlu ini dengan istri iri lah begitu istilahnya, bok ada, tapi alhamdulillah langka ya. Kemudian yang kedua terakhir mungkin ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang kedua, hak yang kedua adalah apa? Wajib dihormati, dimuliakan ya. Apa maksudnya? Jadi kita posisikan benar-benar orang tua itu ya pada kedudukan orang tua ya, orang yang di atas kita ya. Sebenarnya ini bentuk berbakti juga kepada orang tua, tapi ini lebih dispesifikasikan ya, dikerucutkan, dispesifikasi dikhususkan ya, masalah menempatkan kedua orang tua ya pada kedudukan yang mulia ya. Berbuat baik iya ya, tapi selain itu kita juga harus menempatkan kedua orang tua ya pada kedudukan yang mulia. Kita hormati karena mereka lah kedua orang tua kita ya, mereka yang berjasa bagi kehidupan kita setelah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka jangan sampai kita merendahkan ya kedua orang tua kita ya. Bahkan sebagian itu ada yang malu punya orang tua tertentu. Mungkin pernah mendapati atau melihat kisahnya ya Pak, mungkin ada yang malu, langsung nyong isin duwe bapak kayak gue gitu nggih, nyong isin duwe biyung kayak gue ya. Aku nggak mau terlahir kalau aku boleh milih. Ya Allah ya. Itu orang tua ya. Orang tuanya nanti balas ya, kalau boleh milih sih nggak lahirin kamu gitu. Ya kalau dibalas gitu gimana? Sakit ya. Nah, maka posisikan kedua orang tua pada posisi. Dan begini, ini ada hadis yang menarik Pak
ya, jangan sampai kita menghina orang tua. Dan di antara bentuknya ternyata disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, Inna min akbaril kabair an yal'ana rajulu walidayhi. Di antara dosa yang paling besar adalah ada seorang anak mencela, melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat pun bingung bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Gimana ada anak mencela kedua orang tuanya? Kalau zaman dulu mungkin nggak ada. Kalau zaman sekarang, kita bicara zaman sekarang sih ada-ada saja ya Pak. Bahkan lebih parah banyak. Tapi ketika di zaman para sahabat, mereka bingung, gumun, masa ada anak mencela kedua orang tua. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ilustrasi kejadiannya itu gimana. Bahwasanya ada apa? Yasubur rajulu abar rajul. Maaf, abar rajul. Ada seseorang yang mencela bapak temannya. Ada seseorang, si A mencela bapaknya si B. Begitu nih? Efeknya apa? Fayasubu abahu. Si B akhirnya mencela bapaknya si A. Ya. Jadi ini yang mungkin perlu diperhatikan. Contoh ya, sampai-sampai apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ilustrasi yang demikian detail. Ya, maksudnya jangan sampai kita mencela orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah ini, yang tidak langsung saja perlu kita perhatikan, apalagi yang secara langsung. Ya, mungkin kalau dulu pas zaman saya sekolah pernah Pak, ya, pada ngundang kancane itu dengan nyebut namanya bapak, begitu nggih. Sebut saja apa? Ya pokoknya langsung lah ya, misalnya siapa? Anu begitu ya. Aku bapak saya gitu. Misalnya siapa ya? Jangan anu lah begitu nggih. Anu. Si fulan begitu ya. Nanti temannya apa? Balas, dasar gitu ya. Nah ini bentuk-bentuk ya mencela orang tua tapi secara tidak langsung. Dan benar-benar kita harus menjaga kedudukan orang tua ya, baik dengan upaya yang langsung maupun tidak langsung. Ya, kita juga jangan sampai berbuat yang nakal, luka-luka, karena biasanya efeknya kayak anaknya siapa? Ya, begitu nih, bikin malu orang tua. Nah ini, anak pola, wong tua keprada. Nah, jadi mungkin yang ingin saya tekankan di sini maksudnya apa? Kita jaga kemuliaan, kedudukan kedua orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu tadi contoh-contohnya ya. Jangan mencela orang tuanya orang lain ya, atau kita juga jangan pola-pola ya yang biasanya akan menimbulkan celaan kepada orang tua kita. Ya, Allah alam bisawab, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma